Betul, mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa. Iya, itu benar. Hah? Ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan? Mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu ya? Apa itu? Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kira-kira? Enggak sih, itu sih sebenarnya arahnya memang diberikan kita untuk tanda terima kasih. Oke, buat Mas Giri sebagai orang yang membawai yayasannya ya, kita juga tahu bahwa pada akhirnya 1,4 M kan Tok sebetulnya? 1,4 sekian-sekian. 1,4 sekian-sekian. Oke, yang dipakai sama Agus saat itu tuh berapa sih kalau boleh tahu? 95,8. 95,8 juta rupiah. Ya. Oke, tahu dari mana? Itu bukan dipakai oleh Mas Agus sih, tapi lebih tepatnya uang 95,8 itu ditransfer ke saudara istrinya Mas Agus. Saudara istrinya Mas Agus Untuk yang akhirnya diketahui itu ada exposure bank yang mereka tunjukkan untuk membayar tunggakan rumah. Oke. Sempat dikatakan di sini waktu dia. Betul. Itu berarti ada mutasi rekeningnya. Ada mutasi, ada exposure, tapi tidak ada bukti pelunasannya. Mereka menunjukkan mutasi rekening Menunjukkan secara sukarela. Iya, betul. Apa saja yang didapatkan mutasi rekening isinya? Nah, di mutasi rekening itu sempat simpang siur karena menurut mereka ini tercampur rekeningnya dengan pemakaian pribadi dan jualan mereka secara pribadi ya, usaha mereka secara pribadi. Jadi di situ kita temukan memang banyak hal-hal yang di luar konteks tuh, selain bayar rumah, ada untuk beberapa kebutuhan pribadi, cicilan kendaraan. Belanja online? Ya. Apakah uang donasi itu? Uang donasi? Pokoknya uang yang mutasi dari hasil mutasi tersebut gitu. Jadi ada belanja online, ada transfer cicilan motor, ada transfer orang 20 juta, 10 juta. Maaf, sebentar saya potong ya. Itu kan ada uang untuk belanja online katanya, cicilan motor dari mutasi rekening yang mereka berikan secara sukarela. Betul. Iya, secara sukarela. Apakah di rekening tersebut hanya ada uang dari donasi tersebut atau memang mereka ada uang pribadi yang bercampur di situ? Sebetulnya nilainya segitu sih gitu. Hanya uang donasi saja. Cuman memang mereka menjelaskan bahwa mereka punya kegiatan usaha yang uangnya cash. Oke, baik. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada satu artikel. Pratiwi Novianti pastikan uang donasi Agus 1,5 miliar masih utuh. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Agus mentransfer dengan sukarela ke rekening yayasan. Iya. Oh, itu sebelumnya lagi. Kalau Yang pertama 1 miliar. ya itu jauh sebelumnya gitu kan. Memang Mas Agus itu dan keluarga sepakat untuk mempercayakan 1 M itu di monitoring oleh yayasan. Ya. Setelah videonya ya 400 sampai 500 yang almost 500 jutanya itu setelah podcastnya Bang Densu. Nah itu kan dimediasi lagi oleh Bang Densu dan akhirnya tadi yang Teteh cerita yang 300-nya lagi digeser. Jadi total 1,3 M bulat. Oke. Dan itu baru terpakai sekitar kurang lebih 5 juta untuk 3 kali pembayaran JSC. Oke. Berarti uang sudah di yayasan sekarang ya? Iya. Ada. Apakah nanti kalau misalnya Agus mau pakai untuk pengobatan, kebutuhan medis, itu memang dengan mudah pastinya untuk tapi ada yang kemarin Mas Agus bilang bahwa Teh Novi sudah sempat tahu bahwa ketika dibawa ke dokter, dokter menyatakan matanya itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi, makanya dia ambil alih donasi itu untuk kebutuhan dia karena memang dia udah tidak bisa menyembuhkan mata. Itu benar atau tidak? Enggak. Justru itu baru tahu kemarin. Jadi waktu pertama kan ada di video tuh terkait dia bilang mata kanan itu masih bisa dipertahankan. Ya saya melihat seperti itu kan saya berjuang dong, ini gimana caranya untuk segera dapat operasi karena penjelasan dia katanya menurut dia ya jam kesda itu katanya prosesnya lama, katanya seperti itu. Dia mengeluh lah, ya kita ya kalau aku pribadi ya karena kita punya media sosial, kenapa nggak kita pergunakan dengan baik gitu. Makanya saya minta tolong sama orang-orang yang saya bisa bantu, dan saya sekali lagi di sini hanya untuk kepentingan Mas Agus. Baik, kami paham karena saya juga mengikuti YouTube channelnya Mbak Teh Novi, memang betul-betul niatnya baik membantu orang yang membutuhkan. Postingan yang di share di YouTube-nya Bang Denny itu adalah rekening pribadi Mas Agus. Bukan rekening yayasan kami. Padahal yang sudah jelas Bang Denny Sumargo awalnya mengecat kami untuk mencantumkan rekening yayasan. Gitu, tetapi mereka secara personal meminta dimasukin rekening pribadinya. Sedangkan di undang-undang itu kan tidak boleh pendonasi atas personal atau nama sendiri. Mungkin Mas Giri boleh jelasin ya? Dari Dinas Sosial tadi. Jadi memang kaitannya kan Teh Novi dengan yayasan itu sebagai inisiator ya, Mas. Jadi ketika sudah inisiatornya adalah yayasan, itu memang tidak secara aturan itu tidak diperbolehkan dengan rekening pribadi, gitu. Maka dari itu kemarin tuh
disebutkan lebih baik pakai yayasan. Tapi memang karena waktu ke lokasi Bang Densu itu kan hanya tim ya yang antar ya, hanya supir, driver dan orang lapangan. Iya betul. Dan mereka posisi juga nggak ikut masuk ke dalam rumah Bang Densu. Nah, ketika di dalam rumah itu ada informasi bahwa Mas Agus atau pihak keluarganya menginginkan ditampilkan rekeningnya langsung Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Gitu, tujuannya seperti itu. Dan Tenovi pun dan tim juga baru tahu setelah tayang kan. Tayang YouTube dari Bang Denny. Pas kita lihat, loh kok pribadi gitu. Nah, gitu. Jadi kaitannya dengan inisiasi tadi, ya sudahlah gitu kan, memang kondisi Mas Agus saat itu sangat memprihatinkan gitu kan, mungkin dia butuh cepat, ya sudah sebagai pertanggungjawaban sosial kita minta mutasinya aja supaya pengeluarannya bisa tetap terkontrol. Betul. Sesuai tujuan donasi, yaitu pengobatan. Dari Mbak Novi, coba ada surat dari Rumah Peduli Kemanusiaan, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, surat pemberitahuan syarat penggunaan dana para donatur untuk pengobatan. Dengan hormat Pratiwi Novianti dengan kedudukan jabatan sebagai Ketua Pengurus dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari para donatur, kami menyarankan kepada saudara untuk mempergunakan dana para donatur tersebut sebagaimana tujuan di awal penggalangan dana yang diperuntukkan bagi pengobatan Mas Agus. Adapun upaya hukum yang saat ini Mas Agus sedang perjuangkan, pada prinsipnya saya hormati dan akan jalani sesuai prosedur dan hukum yang berlaku karena sudah menjadi konsekuensi saya selaku pejuang kemanusiaan untuk menghadapi segala kemungkinan hukum yang terjadi. Demikian surat ini saya sampaikan, saya berharap agar pengobatan Mas Agus dapat berjalan dengan baik. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti. Kami jawab aja singkat, bahwa yang kita utamakan bukan itu. Kalau awalnya kan, kalau ngomong di surat seolah-olah gunakan untuk berobat gitu kan. Ini orang kalau uangnya habis berobat, terus mau makan apa dia? Tinggalnya segala macam untuk penghidupan dia gitu. Kemudian saya pastikan ini hanya cara untuk menyatakan dia ketakutan gitu, bahwa apa yang langkah yang kita tempuh ini maka menjadi senjata makan tuan buat mereka. Di tengah proses hukum dengan Pratiwi Novianti atau Teh Novi, Agus Salim mengungkapkan keinginannya untuk dijenguk oleh sang YouTuber. Seperti diketahui, Agus Salim melaporkan Teh Novi atas tudingan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jakarta. Hal itu karena Agus Salim tidak terima dengan omongan Teh Novi yang menudingnya menggunakan uang donasi untuk keperluan lain, bukan untuk pengobatan matanya. Agus mendapatkan uang donasi sebanyak 1,5 miliar rupiah, tetapi masih berobat menggunakan BPJS. Alhasil, Teh Novi meminta uang donasi itu untuk dikelola oleh pihak yayasan miliknya. Kini Agus kembali ingin dijenguk dan diurusi oleh Teh Novi karena mengaku sudah tidak bisa menggunakan BPJS. Agus mengetuk kembali hati nurani Teh Novi karena mengaku sudah tidak bisa melakukan pengobatan menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi kini berada di tangan yayasan yang dikelola oleh Teh Novi. Meskipun tak bisa lagi menggunakan BPJS, Agus meyakini akan ada orang baik yang diutus Tuhan untuk membantu dirinya. Sayangnya, sikap Agus tersebut mendapatkan kritikan pedas dari warganet sebab menilainya seperti menjilat ludah sendiri.